Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas pemrograman dasar. Sekarang pertemuan keempat ya. Saya ganti dengan pembelajaran melalui video. Nah, di sini kita akan membahas tentang selection process. Di mana kemarin kita sudah belajar tentang sequence proses ya, yang dikerjakan secara berurutan. Contohnya yang rumus matematika atau rumus fisika. Kemarin sudah kerjakan itu ya. Terus minggu lalu juga kita bahas tentang eh, proses pemilihan sedikit yang menentukan bilangan ganjil genap, terus eh, kelulusan mahasiswa, grade, nilai A, B, C itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang selection proses itu lebih detail ya. Oke. Kita lihat di contoh kemarin, kita kan ada menentukan bilangan ganjil genap, ya. Nah, prosesnya itu menggunakan if, then, else, ya. Satu ini ya. Kemarin kan sudah dibahas. Kemudian di flowchart-nya seperti ini. Nah, kita belum bahas nih untuk penulisan coding di sininya seperti apa, ya. Kita coba uh, buat programnya, ya. Kemarin kan sudah pakai ini, ya. Sekarang kita masukkan ke codingnya, programnya. Kita bisa referensinya lewat pseudocode-nya aja dulu, ya. Oke, sekarang pertama kita minta apa? Input bill. Jangan lupa yang pertama dilakukan itu tulis judulnya dulu, ya. Tulisnya pakai apa? Code apa tuh? Menentukan bilangan ganjil genap, ya. Biar enter pakai perintah and line. Setelah itu, ini lihat input bill. Oke, code input bilangan gitu ya. Input bilangan masukkan ke variabel menggunakan perintah cin. Nama variabelnya apa? Bill misalkan. Jangan lupa setelah ada variabel baru kita deklarasikan di atas integer bill ya. Setelah itu dicek apakah bill lebih dari bill habis dibagi dua. If bill, nah begini aja, kurung kurawal buka. Nah, kalau iya, ya code genap. Nah, else-nya tuh setelah kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan. Nah, saya masukin 78. Nah, genap. Oke. Jadi, format if itu seperti ini ya. If pertanyaan, ya. Sini ada else. Nah, di sini untuk perintah true-nya. Di sini untuk perintah false-nya dari pertanyaan ini. Oke ya. Jadi tanya dulu, apakah habis dibagi dua? Jika habis dibagi dua berarti genap. Jika tidak ganjil. Seperti itu ya formatnya. If, else. Nah, ini kan cuma ada dua kriteria. Ketika ketika ada dua kriteria, maka butuhnya satu if. Ketika ada eh, tiga kriteria,
maka butuhnya 2 if. Ketika ada 4 kriteria, butuhnya 3, 3 if. Jadi rumusnya ini tuh ketika ada n kriteria, maka ada n min 1 if. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu menentukan kelulusan mahasiswa. Ya. Misal, berarti gimana? Misalkan ada contoh kedua, yang ini, kriterianya itu yang kemarin ya. Misalkan rata-ratanya lebih dari 80 itu if rata-rata, if rata lebih dari sama dengan 80 dan rata kurang dari sama dengan 100, ya, maka ini then output A itu ya. Terus else, nah kan mau nulis rata-rata yang kedua, yang B-nya gitu. Nah di sini kasih else if lagi, karena ketika ada 3 kriteria berarti ada 2 if, ya. Nah, else if lagi, masukin rata berarti lebih dari berapa? Misalkan lebih dari 60 dan rata-ratanya kurang dari sama dengan, misalkan ininya 80-nya masuk, berarti ini sama dengan 79, ya. Dan output B, ya. Else-nya ya udah, karena kita ada 3 kriteria A, B, dan gagal, berarti F-nya yang menghandle kriteria terakhir. Nah, kayak gini ya. Udah seperti ini, ya. Jadi ketika ada 3 kriteria, kriteria A, B, dan gagal, itu butuhnya 2 if. If yang pertama dan if yang kedua. Bisa dipahami? Ya, itu ya. Nah, kalau ada 3 kriteria gimana? A, B, C gagal. Ya, if-nya ditaruh di else yang ini. Ya, misalkan if lagi kata lebih dari sama dengan 50 dan kata kurang dari sama dengan, berarti berapa tuh? 59 ya. 59, then output C, else S-nya yang terakhirnya output gagal. Itu ya.